Dari hasil pengakuan sementara yang bersangkutan ini adalah dari daerah Pekalongan, lagi berlibur di kota Bandung. Seorang pria dikepung warga karena diduga menjual emas palsu seberat 7 gram dengan nilai 5 juta rupiah. Saat hendak ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah warga, hingga akhirnya bisa dilumpuhkan. Pelaku dikejar warga usai menipu sebuah toko emas. Dia dan sang istri menjual emas di pinggiran Jalan Sukagali, Kota Bandung. Jadi ini masih karena kejadian baru kemarin. Dari hasil pengakuan sementara yang bersangkutan ini adalah dari daerah Pekalongan, lagi berlibur di kota Bandung. Menginap dia berusaha menjual emas tersebut, yang ternyata emas itu adalah palsu. Ya istrinya memang kan istrinya tidak mengetahui bahwa itu emas palsu atau tidak. Hanya disuruh suaminya kalau dong jualin gitu seperti itu. Usai ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke Polrestabes Bandung. Pelaku dijerat pasal penipuan, penganiayaan, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tanpa izin. Atas nama inisial AY, ini warga dari Kabupaten Pekalongan dan berlibur di Kota Bandung sudah 3 hari, kemudian kehabisan ongkos dan punya keinginan untuk menjual sebuah liontin yang beratnya kurang lebih 7 gram. Jadi pelaku ini menjual liontin kepada pedagang emas yang ada di trotoar di Jalan Sukajadi. Kemudian terjadi transaksi. Pada saat dicek pertama oleh korban, yaitu penjual emas atas nama Engkin, pertama dicek tidak ada masalah, kemudian kedua dicek tidak ada masalah. Nah, kemudian terjadi transaksi dari penawaran 7 juta oleh pelaku ditawar oleh korban sehingga sepakat dengan nilai nominal 5 juta. Dilakukanlah transaksi pembayaran 5 juta oleh korban kepada pelaku. Pada saat selesai transaksi, kemudian korban penasaran mengecek kembali kondisi liontin emas tersebut. Ternyata pada saat dicek bukan emas. Kemudian korban mengejar pelaku dan pelaku bisa dikejar oleh korban. Pada saat cekcok mulut, korban meminta uang yang 5 juta kepada pelaku. Pelaku mengeluarkan senpi senjata airsoft gun dan menembak korban sebanyak 5 kali. Dari peluru yang ditembakkan 5 kali ini melukai pelipis kanan saudara Engkin. Pak Kapolsek, ini pelaku sampai membawa airsoft gun. Dari Pekalongan ke Bandung membawa airsoft gun, kemudian juga kita lihat itu dari mana airsoft gunnya. Kemudian ada jaket ojek online juga itu. Ya, jadi pelaku membawa senjata soft gun ini masih kita dalami apa motifnya. Kalau pengakuan dari pelaku sementara ini adalah berlibur ke kota Bandung. Ya, tapi berlibur membawa senjata soft gun ini kita dalami lagi motifnya. Kemudian mengenakan pakaian ojek ini, pelaku ini membeli dengan secara online. Jadi pelaku ini bukan komunitas dari ojek. Ya, jadi memang sengaja membeli dari online jaket ojek tersebut. Ya, makanya mungkin jadi sepertinya ini seperti sebuah perencanaan. Dia mampu juga membeli jaket ojek online, membawa juga senjata ke kota Bandung. Ini akan diperiksa terus, termasuk istri pelaku juga diperiksa, Pak? Ya, jadi kita dalami lagi motif pelaku. Untuk sementara ini pelaku ini berlibur ke Bandung. Namun kita dalami pengakuan daripada pelaku ini. Dan dari pelaku ini kita sudah selesai melaksanakan pemeriksaan, maka kita kenakan juga pasal, ada 3 pasal yang kita terapkan kepada pelaku, yaitu pasal 378, penipuan, kemudian juga karena melukai saudara Engkin, korban, dengan senjata soft gun ini kita terapkan juga dengan pasal 351 KUHP, dan pasal terakhir yaitu Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 memiliki senjata api tanpa izin, ancamannya bisa 20 tahun.
Ini tindak kejahatan di lokasi, bahkan itu dekat dengan lokasi wisata jika di Kota Bandung. Jadi imbauan bagi warga yang terutama yang tengah berwisata juga nih, Pak Kapolsek, agar terhindar dari aksi kriminalitas. Jadi kami selaku Kapolsek Sukajadi Polrestabes Bandung menghimbau kepada pengunjung yang memang mayoritasnya di Jalan Sukajadi ini daerah wisata, terutama ada juga PPJ. Pertama, agar meningkatkan kewaspadaan karena menjelang akhir tahun ini pelaku tindak pidana ini pasti akan ada meningkat, ya. Jadi tingkatkan kewaspadaan. Selain juga itu diwaspadai pada saat parkir kendaraannya, sepeda motor ataupun kendaraan roda 4, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal-hal yang memang tidak diharapkan pada saat mengendarai yang memang kapasitas di Jalan Sukajadi ini cukup padat dan meriah pada saat menjelang weekend libur panjang ini. Oke.